Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gara Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusa no Shokan ni Maki Kamareta Kedewa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito dan Lelia udah diundang oleh Chronois untuk berdiskusi nih. Namun tak disangka pada awalnya diskusi itu tidak berjalan lancar karena kedatangan dari Ain. Dan juga ada banyak hal yang tidak terduga di mana Shiro sendiri menjahili Kaito dengan telepati miliknya. Lalu dia juga muncul di pertemuan mereka untuk mengajak Kaito itu minum teh. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ketika Kaito dan Lelia setelah pulang dari pertemuan itu. Ketika baru turun dari kereta kudanya, si Lelia dan Kaito pun langsung disambut baik sama Luna Maria nih. Tapi di sini nampaknya Lelia itu masih syok dengan apa yang baru saja dia lalui. Dia tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman luar biasa dengan bertemu dua dewi sekaligus. Apalagi salah satu dewi yang dia temui adalah Shallow Vernal, sang dewi pencipta. Bahkan di sini, dia pun langsung memegangi Kaito lalu menatapnya dengan tatapan yang aneh nih. Dia juga mulai bertanya-tanya kenapa Kaito itu selalu melakukan pembicaraan yang tidak terduga oleh dirinya. Bukan hanya dengan Kuro Moena, tapi juga dengan dewi pencipta Shallow Vernal. Dia tidak menyangka kalau hidupnya yang tadi damai, tanpa terlalu dekat dengan dewa-dewi apapun, kini berubah 180 derajat karena kehadiran dari Kaito. Nah, si Lelia pun terus protes kepada Kaito, sampai-sampai dia itu juga gak sengaja mencekik Kaito. Tentu nyawa Kaito pun hampir melayang gara-gara dicekik sama Lelia. Bahkan si Luna Maria juga sangat susah buat mencegah Lelia mencekik Kaito lagi. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu dalam kamar Kaito sudah ada Kuro yang mengunjunginya lagi. Seperti biasa, Kaito pun menceritakan semua hal yang dia lakukan seharian ini kepada Kuro. Di sini Kuro pun sedikit tertawa ketika mendengar kalau Kaito itu sampai dijahili sama Shiro. Tapi memang nih sudah menjadi sikapnya Shiro seperti itu. Jadi Kaito itu harap maklum aja dengan sikapnya. Kemudian pembicaraan mereka pun beralih kepada Ain dan Chronois nih. Kaito itu sedikit protes kepada Kuro nih, yang bilang kalau memang membawa Ain saat bertemu dengan Chronois itu akan berdampak baik bagi pertemuan mereka. Namun nyatanya, si Ain dan Chronois itu malah saling bertarung satu sama lain. Apakah memang kedua orang itu sudah saling bermusuhan satu sama lain? Mendengarkan hal itu, Kuro pun berkata kalau memang si Chronois dan Ain itu sudah bertarung sejak dahulu kala. Namun dia kira perseteruan di antara keduanya itu sudah berhenti. Tapi memang nih, walaupun saling bermusuhan, ketika hasil duel di antara mereka itu imbang, maka mereka berdua itu akan saling minum-minum di bar sekarang ini. Karena itu jugalah yang menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu. Ya, bisa dibilang itu adalah sisi keakraban di antara keduanya. Setelah itu, topik obrolan mereka pun berlanjut kepada festival yang dikatakan sama Shiro kepada Kaito nih. Jadi saat berbincang di part yang lalu, si Shiro itu menyarankan Kaito untuk menuju ke festival pohon suci yang berada di dekat kerajaan Symphonia. Kuro menjelaskan kalau festival itu sendiri merupakan festival yang diadakan oleh para peri. Kuro juga sangat mendukung jika Kaito ingin menyambangi festival itu, karena memang festival itu sangat cocok untuk mengubah suasana. Ya, dia menyarankan aja memang nih, Kaito itu harus mendatangi festival itu sebelum pulang ke bumi gitu. Apalagi pasti akan banyak kejutan yang dihadirkan dalam festival pohon suci itu, mengingat temanya juga akan berganti tiap tahunnya. Nah, setelah obrolan mereka itu selesai, entah kenapa Kuro itu ingin Kaito tiduran di kasurnya sebentar. Tentu, tanpa berkata apapun Kaito pun langsung melakukannya nih. Namun kesadarannya pun hampir hilang ketika dia melihat Kuro itu melepas jaketnya. Karena memang ternyata di balik jaket yang sering dia pakai, Kaito melihat kalau tubuhnya Kuro itu bagus juga. Ya, pikiran bejat dari MC kita yang satu ini udah mulai keluar ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir Kaito juga kan manusia, jadi ya pantas aja dia itu suka sama loli. Maksudnya cewek imut kayak Kuro gitu. Di sini, dia juga mengira kalau Kuro bakal ngapa-ngapain dirinya nih. Namun ternyata ekspektasi Kaito itu kejauhan banget. Karena memang nih, yang dilakukan Kuro kepada Kaito itu hanyalah memijatnya saja. Di sini Kuro mengatakan kalau Kaito itu terlihat sangat lelah. Maka dari itu, dia pun memijat Kaito dan berharap kalau lelahnya Kaito itu bisa menghilang karena pijatannya. Dan memang benar nih, di sini Kaito itu merasa badannya cukup ringan ketika si Kuro memijat dirinya. Yang nggak disangka juga, sang Underworld King kita yang satu ini bisa mijat juga. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Kaito pun terbangun di pagi buta dan mendapati si Glenn yang duduk di meja tamu mansion nih.
Nampaknya dia kebagian jaga malam pada hari itu, makanya dia masih melek sampai pagi. Nah, mereka pun sedikit berbincang nih, terutama tentang teh yang diberikan Shiro kepada Kaito. Si Glenn menuliskan, kalau memang teh yang diberikan Shiro kepada Kaito adalah teh Glorious yang hanya tumbuh di alam dewa saja. Dan kalau dia tidak salah, satu seduhan teh ini saja berharga 10.000 R atau setara dengan 1 juta yen, teman-teman. Tentu Kaito pun sangat terkejut ketika dia tahu kalau hal yang diberikan sama Shiro kepada dirinya sangatlah berharga. Nah, di sini si Glenn juga sempat meminta Kaito untuk menyebutnya sebagai Sig aja nih. Karena memang mereka kan udah saling akrab sekarang ini dan kebetulan semua teman akrabnya dari dirinya itu menyebutnya sebagai Sig. Nah, Kaito pun setuju dengan hal itu dan nampaknya Kaito juga cukup senang untuk akrab dengan Sig. Setelah perbincangan dengan Sig, Kaito pun mendatangi kantor dari Lilia nih. Tak terduga si Lilia juga masih bangun di pagi itu. Karena memang dia harus membaca beberapa surat, juga dokumen yang dikirim kepada dirinya. Melihat kalau Lilia berusaha dengan keras dalam pekerjaannya, Kaito pun menyajikan teh Glorious yang sudah diseduh sama Sig tadi kepada Lilia nih. Karena kalau enggak diajak istirahat sama Kaito, pastinya si Lilia ini akan terus kerja dan tentunya hal itu akan berdampak buruk bagi tubuhnya nih. Saat minum teh bersama, mereka berdua juga membicarakan banyak hal nih, terutama Lilia yang nampak sudah mulai menikmati kesibukan barunya untuk mengenal banyak orang, juga termasuk para dewa nih. Ya, sebelum kedatangan dari Kaito, koneksi dari Lilia hanyalah para bangsawan saja, yang mengingat dia kan juga putri kerajaan gitu. Dan sebagai bangsawan, dia mungkin masih bisa bertemu dengan Dewi, tapi ya cuma Dewi tingkat rendah aja. Namun sejak kehadiran Kaito, koneksinya kepada para Dewi tertinggi dan para iblis juga mulai terjalin nih. Dia cukup mensyukuri hal itu. Walaupun dirinya bertambah sibuk, tapi nyatanya dia juga sangat senang bisa mengenal banyak orang. Lalu si Lilia juga sempat membicarakan soal Sig kepada Kaito nih. Beberapa hari yang lalu, Sig pernah berkata kalau memang dia sangat senang bisa bertemu dengan Kaito juga. Dia bilang kalau Kaito adalah orang yang sangat baik. Jadi bila si Kaito ini membutuhkan seorang penjaga, maka Sig itu siap untuk menjadi penjaganya Kaito. Ya, nggak disangka, hati elf kita yang satu ini sudah mulai jatuh ke tangan babang kita Kaito. Mau berapa banyak harem lagi yang dikumpulkan sama babang Kaito ini ya? Panel cerita pun sedikit berpindah ke istana kerajaan Symphonia. Saat itu, ada salah satu pengawal yang memberikan laporan kepada Raja Symphonia, yaitu Raize. Kalau memang prajurit mereka yang ditugaskan untuk membasmi para Wyvern yang ada di bagian utara kerajaan itu melihat sosok Raja Kematian, dan karena hal itulah mereka semua jadi terkena tekanan mental yang tidak terduga. Bahkan sampai sekarang, mereka masih dirawat oleh beberapa dokter. Ya, gak disangka nih, kalau perkataan dari Kronos kepada Lilia itu benar. Kalau jangan sampai dia bertemu dengan Raja Kematian yaitu Isis Remnant. Karena memang setiap manusia yang menemui dirinya pasti akan terkena masalah mental. Nah, nampaknya Isis Remnant juga menuju ke ibu kota Symphonia saat ini. Tapi masih belum diketahui apa alasan dia sampai datang ke sana. Tentu sebagai raja, si Raize pun langsung memerintahkan semua masyarakatnya untuk tidak keluar rumah besok. Karena kalau tidak, maka nasib mereka akan sama seperti para prajurit, yaitu akan terkena masalah mental. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Nah, tak terduga teman-teman, si Kaito ini malah keliling kota pada pagi itu. Padahal keadaan kota juga udah sepi, tapi entah kenapa Kaito itu sama sekali gak curiga dengan hal ini. Dan di sini dia juga nampak memasuki sebuah toko barang dalam kota itu. Namun, saat memasuki tokonya, dia pun melihat kalau penjaga tokonya itu adalah seorang dengan memakai maskot kucing yang sedang mengeluh kalau tokonya belakangan ini sepi pelanggan. Tentu Kaito pun merasa kalau ada yang gak beres dengan toko yang ini. Jadi dia pun secara perlahan pengen pergi dari sini. Namun keberadaan dari Kaito itu udah diketahui sama penjaga berkostum maskot kucing tadi. Sehingga dia pun tidak membiarkan pelanggan satu-satunya yaitu Kaito pergi gitu aja. Bahkan di sini, sang penjaga itu pun sampai memohon kepada Kaito untuk setidaknya membeli sesuatu dari tokonya. Melihat hal itu, Kaito pun jadi nggak tega buat meninggalkan tokonya nih. Toh lagian dia juga datang ke sini memang untuk membeli beberapa barang selama dia tinggal di Sekai. Maka dari itu nggak ada salahnya juga dia membeli barang di sini. Tentu, sang penjaga berkostum kucing itu pun sangat berterima kasih kepada Kaito. Karena dengan begini setidaknya dia bisa makan. Saat itu juga, dia pun menjabat tangan Kaito nih untuk memperkenalkan dirinya dengan sebutan Alice. Namun saat dia melakukannya, tiba-tiba aja kostum kucing yang dia pakai pun langsung hancur.
Dan ternyata di balik kostum kucing yang aneh itu, sang penjaga toko adalah wanita yang cukup cantik teman-teman. Dia pun sangat terkejut dan mengatakan kenapa kostum kucing penyamarannya yang dibuat dengan sihir itu sampai hancur ketika menjabat tangannya Kaito. Nah, seakan wajahnya nggak mau terlihat sama Kaito, dia pun langsung memakai topeng lagi nih. Di sini dia juga sedikit protes kepada Kaito karena Kaito telah menghancurkan kostum kucingnya. Jadi tubuhnya yang sedang memakai baju minim ini kelihatan sama Kaito. Tentu Kaito pun langsung panik dengan pernyataan itu. Maka dari itu dia pun berkata sebagai gantinya, dia akan memberi beberapa item dari tokonya ini. Nah, di sini Kaito pun membeli beberapa barang seperti sepatu, kemeja, dan juga jaket di tokonya Alice nih. Alice juga menjelaskan kalau memang semua barang yang dia jual di sini adalah barang buatannya sendiri. Dan tentunya Alice juga mendapatkan semua bahan-bahannya dengan berburu sendiri. Tentu Kaito pun sangat kaget dengan hal itu. Pasalnya dia melihat kalau memang hampir semua barang yang ada di tokonya Alice itu dibuat dari bahan yang cukup langka, dan bahkan ada yang dibuat dari kulit monster yang hebat. Nah, sebelum pergi dari tokonya, Alice pun sempat berkata kepada Kaito nih, kalau dia berterima kasih kepada Kaito karena telah membeli barangnya. Tapi dia juga memberikan beberapa saran kepada Kaito nih, kalau memang dia pernah mendengar sebuah kisah dari dunianya Kaito. Kisah itu adalah tentang seorang yang punya sayap dan mencoba terbang mendekati matahari. Ya, itu adalah kisah dari Icarus teman-teman. Dan tentunya sayap Icarus pun harus terbakar teman-teman karena terlalu dekat dengan matahari. Itu sama saja dengan keadaan Kaito yang sekarang. Ketika Kaito itu dekat dengan keberadaan yang luar biasa, maka resiko yang besar juga untuk hancur akan menimpa Kaito nih. Alice berharap kalau Kaito mengingat kata-katanya ini. Jika Kaito mendapatkan sayap untuk terbang karena kesombongannya itu, maka suatu hari Kaito juga akan jatuh membentur tanah. Tentu, Kaito pun tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengarnya. Kaito tidak menyangka kalau memang perkataan Alice sangat relate dengan dirinya saat ini. Dan lagi pula, bagaimana Alice tahu kalau Kaito itu adalah orang dari luar isekai ini. Lagi pula juga, kenapa Alice tahu kalau Kaito belakangan ini dekat dengan dewa-dewi ataupun dengan Kuromoina. Hal itu yang masih menjadi misteri. Namun di sini nampaknya Alice nggak mau berlama-lama dengan Kaito nih. Jadi dia itu malah langsung mengusir Kaito dari tokonya. Nah, setelah Kaito pergi dari sana, Alice pun bergumam sambil mengelap pisau yang dia miliki. Pada awalnya, dia sangat penasaran dengan Kaito, karena Kaito itu dekat dengan Underworking dan juga dewa tertinggi. Dia juga sempat bertanya-tanya, monster seperti apakah Kaito ini? Tapi ternyata Kaito hanyalah orang biasa dengan sifat yang baik. Jujur, itu sedikit mengecewakan Alice. Di sini ia pun langsung memakai kostum kucingnya lagi nih. Sesaat setelah itu, ada seorang pria yang masuk juga ke tokonya Alice. Tapi pria itu datang bukan untuk membeli barang, melainkan menawarkan sebuah pekerjaan membunuh kepada Alice. Dia juga sempat menyebut Alice dengan sebutan Shadow Age. Tanpa basa-basi, Alice juga langsung menanyakan detail permintaan pembunuhannya dan berapa hadiah yang akan dia dapat. Ya, ternyata yang ditemui sama Kaito ini adalah pembunuh bayaran teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke karakter Lilia. Saat itu Lilia pun sedang mencari Kaito nih, karena memang dari 2 jam yang lalu, si Kaito itu masih belum kembali ke mansion. Sementara itu dia juga baru dapat kabar dari istana kerajaan Symphonia nih, kalau memang jangan sampai ada yang keluar hari ini, karena Isis Remnant akan mengelilingi kota. Ya, entah disengaja atau tidak, si Raja Raise ini memang telat memberitahu soal ini kepada si Lilia. Panel cerita pun berpindah ke cerita selingan nih, tepatnya beberapa tahun sebelum Kaito itu datang ke isekai ini. Nampaknya Kuro dan Shiro itu sedang bertemu untuk membahas tentang urusan asmara mereka. Dikatakan si Shiro itu lebih suka pria yang menarik. Namun nampaknya dia itu masih belum punya kandidat yang pas untuk sesuai dengan kriterianya itu. Ya, nampaknya semua laki-laki yang dalam isekai itu masih tidak menarik di matanya Shiro. Maka dari itu si Shiro juga tidak mendekati mereka. Sementara Kuro sendiri mengatakan kalau memang pria idamannya adalah pria yang polos dan bisa dididik oleh dirinya sendiri. Dia ingin mendidik pria polos itu supaya bisa menjadi sesuai keinginannya. Mungkin inilah yang menyebabkan si Kuro itu selalu membantu Kaito dalam hal apapun. Nampaknya dia memang ingin mendidik dan membentuk Kaito untuk menjadi sesuai yang dia inginkan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segala pembahasan tentang Isekai Heiwa Destanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.